سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, malam ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bermanfaat untuk akhirat kita dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Allahumma amin. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin, demikian juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ini menjadi modal besar kita untuk masuk ke dalam surganya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan dalil, apa obat kita supaya diberikan kekuatan oleh Allah? Yang ngombe aja pertanyaan baru nih. Apa yang kita amalkan supaya kita kuat? Bukan makanan satu dimakan oleh dua. Ah, lolos, bagus. One. Mayan. Apa yang kita amalkan supaya bisa kita kuat? Ilmu kan? Manong, makan. Subhanallah. Yang kita amalkan supaya kuat makan kan? Oh bang, ya? Oh ya sholat. Cun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tuan Edi lolos. Alwi yang sangat luar biasa apa? La haula wala quwwata illa billah. Baik, saya bawakan faedahnya para jamaah. Yang bawakan faedahnya. Qala al-Munawi rahimahullahu ta'ala, qala Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Pertama, Al-Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala berkata, ma futihat maghaliqul umuri bimithli qawlika la hawla wala quwwata illa billah.
Tidak ada yang paling hebat untuk membuka segala yang terkunci sehebat ucapanmu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini yang terbaik untuk membuka segala yang terkunci. Kalimat apa? La haula wala quwata illa billah. Lalu beliau mengatakan, walau ya'lamu sahibul hajati ma fi hadhil kalimah, andai kata orang yang punya hajat dan keperluan mengetahui apa kandungan kalimat ini, minal aun, berupa bantuan, wa taufiq, kesuksesan, wassadat, ketepatan, ma tarakaha, tidak mungkin akan ditinggalkan oleh seseorang. Sekali lagi ya, tidak ada yang paling hebat untuk membuka segala yang terkunci selain dari ucapan la haula wala quwwata illa billah. Andai kata orang yang punya hajat tahu apa yang terkandung dalam kalimat la haula wala quwwata illa billah, berupa bantuan Allah, pertolongan Allah, ketepatan dari Allah, tidak mungkin orang akan meninggalkannya kalau dia tahu hal tersebut. Ini dibawakan dalam kitab Fathul Qadir jilid ketiga halaman 15. Ini dahsyatnya kalimat apa? La haula wala quwwata illa billah. Dalam ungkapan yang lain dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, apa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala? Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, apa kata beliau? Hadhil kalimah laha ta'thirun ajib fi mu'anatil ashghalis sa'bah. Kalimat la haula wala quwwata illa billah punya reaksi yang sangat dahsyat untuk membantu kita menghadapi ashghal, pekerjaan-pekerjaan sulit. Kalimat ini punya reaksi yang sangat dahsyat, membantu kita menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang sulit. Wa tahammulil masyaq, memikul beban-beban berat. Wa dukhul 'alal muluk, menghadapi penguasa. Wa man yukhab, menghadapi orang yang kita takuti. Wa rukubil ahwal, menghadapi berbagai macam kesulitan. Kalimat apa? Masalahnya sekarang kita kurang banyak membacanya. Ini masalahnya, kurang dawam, kurang istiqamah. Hanya ini masalahnya para jamaah. Insya Allah kalau kita yakin kita. Cuma masalahnya apa? Kurang istiqamah. Ini lain tekerante. Ya, lebih banyak kita itu berbicara hal-hal yang kurang berguna ketimbang terus mengucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Jelas ini para jamaah? Baik. Apa inti pembahasan kita tadi malam? Komandan Wahyu, apa intinya? Cara atau sebab meraih keberkahan makanan. Jadi makanan itu supaya barokah para jamaah. Yang ukuran satu orang bisa dimakan oleh dua. Ukuran 2 orang bisa dimakan oleh yang 4 orang bisa dimakan oleh 8 orang. Maka inti makan itu cari barokahnya dan cukup.
bukan inti makan itu kenyang. Nah, apa kata tabi'in tadi malam? Ya, jikalau ya apa yang mencukupimu tidak bisa memuaskanmu, maka tidak ada di dunia ini yang bisa memuaskan engkau. Nah, kalau kita berbicara para jamaah, 10 suap besur, 5 cukup. Kalau kita berbicara cukup, sesuap pun kalau memang tidak ada ketimbang temangker. Ayo, apalagi yang 2 suap 5 suap bergizi. Ayo, maka makna dari makanan berdua dimakan 4 itu bukan artinya kenyang. Cukup bisa menutupi rasa lapar dan bisa menegakkan tulang rusuk kita. Jelas Abu? Nah, cuma kita masalahnya sekarang apa? Lamun dia terbesar apa ngentah? Teman ini susahnya. Kan ada mangan baru, itu lagu terbesar kan. Ingat kaidah ilmu kesehatan apa bunyi Al-Quran? Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebih. Nah, kebiasaan kita lamun wah mai biasa wah itu sampai Abu mengatakan jangan sesiong liwat mentoak teh lupa teh mentoak teh karena itu masalahnya. Jelas Bang? Alhamdulillah. Baik, malam ini kita sambung para hadirin rahmatullah azza wajalla. Kita akan baca hadis nomor 323. Hadis nomor 323. Baik, Iqra alaina, bacakan kita. Hisham, tafadhal. Ayat 233 karena hadis nomor 300. Ahsan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yaqulu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu wa bi isnadihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wudi'a al-'asha wa uqimatis shalah fabda'u bil 'asha. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Biasanya urusan makan yang paling tahu siapa? Ibu-ibu, istri. Nah, kalau dalam bab ini ibu-ibu yang meriwayatkan Ibunda Aisyah, beliau radhiyallahu anha wa ardhaha mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wudi'al 'asya'u, apabila makan malam sudah disiapkan, wah beragi, wah siap, wah meja, wa uqimatis shalah, dan qamat pun sudah dikumandangkan. Ita lapar, nasi jangan wah siap, le masjid qamat. Be tagin pilihan nengkainya majur. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fabda'u bil 'asya, mulaikan dengan makan, undurkan waktu sholatnya. Undurkan waktu sholatnya, mulailah dengan makan. Maka itu sebabnya temanya metode makan ketika tiba waktu sholat.
Pekadir em sapruden ya girang meriapno. Ketika makan malam sudah disiapkan, qomat dikumandangkan, bukan saja sholat isya, sholat apa saja, karena bisa saja zuhur kita lapar, bisa saja asar kita lapar, bisa saja maghrib kita lapar, atau subuh benar lapar kan. Maka mulailah makan ya sebelum sholat. Mulailah makan atau mulaikan makan sebelum memulai sholat. Tayyib, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kalah sholat daripada makan? Sedangkan makan urusan dunia. Allah memanggil kita qad qamatis shalah, bukan hayalas shalah lagi ini, qad qamatis shalah. Bu Wahyu, kan ini kalah dua, ini sholati semangan no. Ingat, yang dituntut dalam sholat itu khusyuk. Bukan sholat hanya rupanya saja sholat. Lagu ateng gelidung gelamang gelaut gelata karena dengan tuan. Kenapa? Pasalnya tadi dia tengok panggangan di atas meja, cecengi sugulna wah sengerna wah sugul iya jatiannya ker. Nah, Allahu Akbar kena ampun baca yang ita amma yatasaalun. Ngombe kira-kira Tuan Edi. Jadi salat itu bukan surah, bahkan bentuk. Salat itu isinya. Nah, nyawanya salat itu adalah khusyuk. Nyawanya salat itu khusyuk, hudurul qalb. Hati kita hadir di masjid, kita tahu diri kita salat. Ndek na marangkat sigone no selaku besang tepi kirang, kita tangkun pukang manuk si hanyir lalu no. Akhirnya imam baca sabbihis parantepe pelo. Yang kedua, hal ataka hadithul ghasyiyah. Kah ampun pelo sujudna selapu besang tersilit terus. Ya, memang tabiat manusia seperti itu. Ya, kalau ini memang terjadi betul panjang. Waktu Mu'adz jadi imam sholat isya di Masjid Quba, makmumnya ini mau memasukkan air menyiram tanamannya, kebunnya. Tiba-tiba sahabat Mu'adz baca surat yang panjang. Akhirnya makmumnya mufaraqah. Aduh, menetok jamak pe ini kan. Rasa na jamak ku laporang ya lin Nabi ngana. Dia tahu itagin melaburin pepa ngana. Kalau ini betul panjang. Nah, kalau kita mungkin kan tidak panjang. Sabbihis hal ataka hadithul. Cuma faktor wah kedung lapar malik ngita jangan siwah ara. Nah, jadi sholat itu ruhnya sholat apa? Nyawanya sholat itu Saprudin, intinya sholat itu ada pada apa? Kalimat Maka Allah mengatakan dalam suratul Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sukses, beruntung orang beriman yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, supaya terwujud khusyuk itu para jamaah, harus orang ketika masuk kosong dari berbagai macam pikiran yang mengacaukan pikirannya. Salah satunya adalah makanan dikala perut kosong. Secara lapar ini maik ke? Ini namanya lamun besur aja baca teh padam deh. Hei, masya Allah. Apa kata Sahnun al-Maliki, dibawakan dalam kitab Tertibul Madarik. Sahnun mengatakan, kullu dabbatin ta'malu 'ala syaba'. Apapun yang melata di muka bumi ini, dia bekerja kalau dia kenyang.
illa ibnu Adam, kecuali anak Adam, idza syabi'a raqada, kalau dia sudah kenyang mulai tidur. Ka becat ke ngantuk teu besur? Hah? Nah, apalagi katanya orang kesehatan ya tayak gula darah kencing. Enggak mesti kencing manis, enggak pada jamaah. Karena memang namanya kita makan beras sekarang ini karbohidratnya katanya tinggi, gulanya tinggi, itu membuat orang cepat ngantuk. Sahabat jatuh gara-gara lapar sholat. Ita kembesuran piran waktu Ramadan. Sahabat si jauh. La ilaha illallah. Jadi kita dituntut khusyuk. Nah, apa membuat tidak khusyuk? Pikiran kacau gara-gara perut kosong, makanan sudah siap. Lamun makanan tidak siap besepinati nih jana. Apa tak kita nganang deh? Kita nganang diri teh sekedar lapar. Tapi sekarang ini, wah telapar, jangan mai. Dah, mau betadah ini dulu. Ya Allah. Taib. Nah, dari hadis niki para jamaah, Nabi SAW sebagaimana menyebutkan, apabila makanan sudah disiapkan dan qomat dikumandangkan, mulaikan dulu dengan makan, kemudian salat. Berarti salatnya dimundurkan. Apa pelajarannya para jamaah? Apa faedah dari hadis ini? Apa hukum yang kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, at-targhibu fi tajridin nafsi 'anil syawaghil ad-dunyawiyyati athna as-shalah. Anjuran membersihkan jiwa ini dari segala kesibukan dunia ketika sholat. Jadi jauhkan diri dari kesibukan dunia ketika akan melaksanakan ibadah sholat. Nah, itu sebabnya rata-rata sholat itu dimulai dengan qabli. Itu persiapan itu para jamaah. Iya, fungsinya qabliyah ini. Begitu masuk kita ke intinya, kita tenang. Buktikan para jamaah, orang yang datang bisa sholat sunnah dengan orang yang sudah kamat lari-lari, beda. Nah, dalam hal ini para jamaah, Ibnu Umar, yudha' lahu ta'am, disiapkan makanan, wa tuqamus shalah, kamat dikumandangkan, fala ya'tiha hatta yafrugha, dia tidak datang sholat berjamaah sampai selesai makan. Wa innahu la yasma'u qira'atal imam, bahkan saat makan Ibnu Umar sambil mendengar bacaan imam dari rumah di masjid. Dengar nih imam baca sambil nganget, sambil ngunyah. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim. Ini dia fikih itu para jamaah. Masuk sholat dalam keadaan denara terpikirang, tidak ada yang kita pikirkan. Tapi ingat, nanti ada batasannya. Banu bilang jelo, oh tidak boleh. Ini ketepatan saja. Sekali masa bukan bilang jelo. Yo, bijang yang ngombe ke telat doang kan, jadwal kumangan kan. Nggak boleh. Tayyib. Ini sahabat Ibnu Umar, makanan sudah siap, qomat dikumandangkan, dia makan dulu. Dari rumah dia mendengar bacaan imam, setelah itu baru dia datang sholat. Dek tegin ngampahang sholat karena ini, nah nanti ada jawabannya insyaallah. Tayyib. Yang kedua, taqdimu fadilatil khusyu' fi shalah ala fadilati al-waqt walau fatathul jamaah.
mengedepankan keutamaan khusyuk dalam salat dibandingkan keutamaan salat pada waktunya berjamaah. Walau fatathul jamaah, meskipun harus ketinggalan salat berjamaah. Poinnya ma'adam ittikhadhi dzalika 'adah, dengan syarat jangan menjadi kebiasaan. Di sini ada apa yang terjadi para jamaah? Di sini ta'arud al-maslahatain, bertentangan dua maslahat. Maslahat pertama khusyuk, maslahat kedua salat berjamaah pada awal waktu. Mana lebih besar? Ternyata jauh lebih besar khusyuk maslahatnya ketimbang salat di awal waktu tapi tidak khusyuk. Jadi faedah niki mengatakan mengedepankan keutamaan khusyuk dalam salat di atas keutamaan salat pada waktunya berjamaah, meskipun harus ketinggalan salat berjamaah, dengan syarat apa? Jangan menjadi kebiasaan. Bujang markas singone no. Karena bilang zuhur ben di nuah ben telat kah? Jadwal temangan. Ini coba jadwal ini aran ini. Ini kalau ketepatan pas lapar makanan siap tiba-tiba zuhur. Poin yang ketiga, at-ta'am wasyarabu idza hadara waqtus shalah. Makanan dan minuman di saat tiba waktu salat quddima 'alaiha, dikedepankan makan dan minum, malam yadhiq waktuha, asal waktu tidak sempit. Fatuqaddam ala ayyati hal, kalau waktunya sempit harus salat duluan, belakangkan makanan dan minuman. Tapi ketika waktu itu luas, makanan minuman sudah hadir, dan syaratnya disebut oleh para ulama kita yashtahihi, kita ini sangat ingin makan. Beda halnya kalau nggak ingin para jamaah, masih besur. Kalau ini salat dulu, ini dia lapar. Sampai dikatakan di dalam riwayat itu, ya, apa dikatakan al-ju', ya, bi'sad daji', ya. Di sini ada riwayatnya para jamaah. Hadisnya hasan, dibawakan dalam Sahih Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni a'udzubika minal ju'." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan. Fa innahu bi'sad daji', karena lapar itu teman tidur paling tidak enak. Mai kita lapar pun pedam. Padahal tagin pedam nih. Apalagi kita akan ibadah. Yang sebagaimana tadi kita sebut, gara-gara imam membacanya lebih panjang sedikit, selapu besang remonang dengan denara remon ya remon kumbina, ternyata ya lapar. Jadi sekali lagi para jamaah, ya, makanan dan minuman apabila sudah tiba waktu sholat, dikedepankan makanan dan minuman selama waktu sholat itu tidak sempit. Kalau waktu sholat sempit, wajib mendahulukan sholat. Tapi kalau waktu sholat masih lapang, maka dahulukan dulu makan, dengan syarat kita sangat ingin makan. Yang keempat, at-tarakhusu bi tarkil jamaah, keringanan meninggalkan jamaah, li ajlil insyighal bit ta'amil hadir, karena sibuk
makan. Wa muqayyadun bil hajah, dengan syarat kita sangat lapar. Dengan syarat kita sangat lapar. Sekali lagi para hadirin, keringanan meninggalkan jamaah karena sibuk makan, dengan syarat kita sangat lapar. Wa hadzal ladzi tu'akkiduhu maqasidus syariah fi babis shalah. Inilah yang ditekankan oleh tujuan syariat kita dalam solat. Ini ditekankan para jamaah, bukan sekedar keringanan, tapi ada penekanan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bi hadrati ta'am. Tidak ada salat kalau makanan sudah siap. No. Ibnu Hazm mengatakan haram salat kalau lagi lapar dan makanan sudah siap. Sekali lagi para hadirin, keringanan meninggalkan salat berjamaah ketika sibuk dengan makanan di saat kita sangat lapar. Inilah yang dikuatkan oleh tujuan syariat kita dalam bab salat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat ketika makanan sudah siap. Demikian juga ketika menahan dua yang kotor. Demikian juga ketika menahan dua yang kotor. Apa yang dua yang kotor, Ahmad Dhani? Sakit perut? Kencing. Pahmi? Buang air besar. Oh, jari ni tahu kita nahan empuk terutama solat barang sekali-kali kena masih sekarang semendak ini atau gesit imam no. Jangan. Datang saja ke WC meskipun telat. Nanti sudah dihitung pahalanya pahala berjamaah. Ini hebatnya. Jangan pikir hilang jamaah, hilang pahala. Enggak. Kita itu sudah niat dari awal mau berjamaah, tapi ada uzur. Ini termasuk uzur ini. La salata bihadrati ta'am. Tidak ada salat ketika makanan sudah siap. Wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Dan tidak ada salat ketika menahan dua kotoran. Ngumbe tadahna ampuk de salat sakit tian, ampuk de batuk. Ampuk ida mencret. Dia dah lelah ngelap bareh ke. Ini semuanya dijaga oleh syariat kita para jemaah. Ya, sambil degeni dong. Imam baca ya wadduha paranda be, padahal saya sakit. Ita sakit tian. Taib. Yang kelima, qala Abu Darda radhiyallahu an. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, min fiqhil mar'i, di antara bentuk kedalaman ilmu seseorang, iqbaluhu ala hajatihi, dia tuntaskan keperluannya, hatta yuqbila ala salatihi, kemudian dia salat, wa qalbuhu farighun, hatinya plong, hatinya khusyuk melaksanakan ibadah salat. Ini bentuk kedalaman pemahaman seseorang para jamaah. Sekali lagi, Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, di antara kedalaman pemahaman seseorang, dia tuntaskan hajat dan keperluannya, setelah itu baru dia mengerjakan ibadah salat, yang mana hatinya sudah dalam keadaan apa? Plong. Dia menghadap salat dalam keadaan khusyuk, tidak ada gangguan, tidak ada pikiran-pikiran yang mengganggu. Jadi bukan masalah sholat berjamaah dan telat, bukan.
Tapi masalah hasil sholat itu bagaimana? Maka betul kata orang tua kita, kalau lagi lapar belum sholat, apa katanya? Kah, mangan bejulu mampok ke patihanu bareh. Tentu ini, betul ini. Ya, jadi kita baca Fatihah itu nyaman. Kenapa? Enggak ada yang kita pikir. Sekarang kalau sakit perut para jamaah ngombe, aku udah baca Fatihah. Satu, lamun di demah, endemahkah? Dua, mau baca Fatihah tetapi perutnya melilit, si angan-angda jeding doang. Semuanya merusak kekhusyuan. Maka bentuk kedalaman pemahaman seorang dalam agama ini, tuntaskan dulu apa yang kita hajatkan, baru melaksanakan ibadah sholat. Hati kita sudah apa? Plong, tenang, tidak ada pikiran yang mengganjal, fokus hanya melaksanakan ibadah sholat. Tapi kalau tadi sholatnya belum kita perhatikan, Fatihahnya lain tenahan sakit tian, ampu kendak nepelu malik. Baik, faedah yang keenam. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, karahatus shalah bihadratit ta'am alladhi yuridu aklahu. Dimakruhkan salat ketika makanan sudah siap, di saat dia lapar. Makruh melaksanakan salat ketika makanan sudah siap dalam keadaan dia sedang lapar. Kenapa? Lima fihi min ishtighalil qalbi bihi wa dhahabi kamalil khusyu', karena akan mengganggu hati dan menghilangkan khusyuk. Nah, ini dia sebagian ulama kita mengatakan makruh salat dalam keadaan lapar sementara makanan sudah siap. Ini ilatnya para jamaah, ini penyebabnya kenapa makruh salat dalam keadaan lapar, makanan sudah siap. Satu, ishtighalul qalb, membuat hati ini apa? Kacau. Dua, dhahabi kamalil khusyuk, menghilangkan kesempurnaan khusyuk. Kita tahu tadi nyawanya salat apa? Khusyuk. Terakhir, waqala Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, walaysa hadha minat tasahul bis salah. Ini dengar di para jamaah ini, mendahulukan makan sebelum sholat bukan berarti kita mengentengkan sholat. Bukan berarti kita mengentengkan sholat. Wala min tahwini sya'niha, bukan juga kita menggampang-gampangkan sholat. Bal hadza min ta'zimi sya'niha, justru inilah namanya mengagungkan sholat. Kenapa? Kenapa ini dikatakan mengagungkan sholat? Makan dulu baru sholat, buang hajat dulu baru sholat. Li'annahu idza ataha wa qalbuhu masyghul, kalau dia datang sholat hatinya kacau, atena gelamang, lam yakhsha fiha kama yambaghi, dia tidak akan bisa khusyuk sebagaimana mestinya. Oh, jadi urusan ibadah ini nggak bisa pakai perasaan. Urusan ibadah itu pakai dalil. Itu sahabat tadi mengatakan bentuk kedalaman ilmu seseorang, tuntaskan baru sholat dalam keadaan hati kita sudah kosong dari segala gangguan dan kesibukan. Jadi Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, mendahulukan makan kemudian sholat bukan menggampangkan, bukan meremehkan, justru bentuk mengagungkan sholat. Kenapa? Karena kalau datang dalam hati ini kacau balau, tidak mungkin akan bisa khusyuk di dalam sholatnya.
Jelas niki para jamaah. Dan bahkan para ulama mengatakan bukan saja itu makan dan minum, bukan saja buang hajat, apapun yang masuk kategori menyibukkan hati, tuntaskan kalau bisa dituntaskan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Bahkan para ulama kita mengatakan dahulukan makan dulu baru sholat, bukan berarti nyakok. Itu kan jelasan ulama kita, bukan seperti sesuap dua suap kah bareh malik kena ampun mai ngumpe tadahna, ampun ngenteng terus le gigin tah kadi ku besang ya kan. Ingat loh para jamaah, ada izin kita dari syariat makan dulu baru kalau nggak ada izin sih jangan main-main. Ini namanya meremeh, tapi syariat mengizinkan. Kak, jelas gini para jamaah, jelas ini lagu ingat ndak pihak jadi apa kebiasaan rutinitas. Saya kira demikian, mudah-mudahan apa kita ambil bermanfaat. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita bertanya jawab.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada sesi yang kedua ini kita akan ambil beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Ustadz, masjid sangat dekat dengan rumah tetapi selalu masbuk. Selalu apa? Masbuk. Abu Nuaim atau sebelumnya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, sebagaimana dibawa oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Sifatus Safwah, maji'uka ila salati qabla al-iqamati min tawqiris salah. Engkau datang ke masjid sebelum iqamah, ini bentuk engkau menghormati salat. Abu Nuaim membawakan dalam kitabnya Al-Hilyah tentang Sa'id ibnul Musayyib, tokoh tabi'in, mengatakan pembantunya mengatakan manu dia lis-shalah mundu arba'ina sanah illa wa sa'idun fil masjid. 40 tahun ya Sa'id sudah berada di masjid ketika azan sudah dikumandangkan. 40 tahun, setiap kali azan Sa'id ibn Musayyib sudah berada di masjid. Nah, berarti apa? Para salaf itu rata-rata qabliyahnya di masjid, ba'diyah baru mereka sholat di mana? Di rumah. Ya, ba'diyah baru mereka sholat di rumah. La ilaha illallah. Bahkan Sa'id mengatakan apa? Ma fatatni takbiratul ula mundu khamsina sanah. 50 tahun tidak pernah aku ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Wa ma nadhartu fi qafa rajulin fi shalah mundu khamsina sanah. Bahkan 50 tahun tidak pernah melihat leher orang di depanku. Artinya apa? Selalu saf pertama. Ya Allah. Kenapa para jamaah? Mungkin kalau kita orang-orang awam sih masih tidak ada masalah, tapi masalahnya kalau para penuntut ilmu yang sudah menyebarkan ilmunya, ini semakin berat. Sebagaimana kata Ibrahim An-Nakhai, dibawa oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah. Apa kata Ibrahim An-Nakhai? Idza ra'aita ar-rajula yatahawanu bit-takbiratil ula faghsil yadaka minhu. Apabila engkau melihat orang mengentengkan takbiratul ihram bersama imam, cucilah tanganmu darinya. Bisa'u manu bin dula bait ilmuna. La ilaha illallah. Tapi ingat, konsepnya selalu mengentengkan, bukan karena ada uzur sesekali. Lagu ini bilang na sholat iya doang nomor kebengkis. Ini lebih parah. Ini enggak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Pada besok bau manoah, bau kisi tenengkai ni para jamaah. Ini bau kangen tegur ente soalnya. Nah, sebagian ulama mengatakan inilah dia syiddahnya ulama salaf dulu, tegasnya ulama salaf dulu. Sampai seperti ini para jamaah. Kenapa? Karena Ibrahim An-Nakhai memandang bahwasanya dulu kalau orang itu mau diambil ilmunya, dia lihat dulu sholatnya. Kalau sholatnya bagus, dia mengatakan kepada Allah dia baik, insya Allah kepada kita juga akan baik. Tapi kalau sholatnya tidak bagus, apa katanya? Terhadap Allah saja dia tidak baik, apalagi mau ngajar kita baik katanya. Karena memang as-sholat itu mizan.
tolak ukur. Kalau sukses salatnya, yang lain ikut sukses. Tapi kalau salatnya tidak sukses, apalagi selain. Ya Allah, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, pertanyaan di sini para jemaah. Saya pernah mendengar hadis tentang diharuskan berwudu sebelum sholat walaupun kondisi belum batal. Tidak ada hadisnya. Yang sahih itu adalah tajdid, memperbaharui. Tapi apa nama memperbaharui? Wudu itu sudah dipakai untuk sholat namun belum batal, ini perbaharui. Tapi kalau sudah wudu nggak pernah dipakai ibadah wudu tersebut, nggak ada sunnahnya memperbaharui. Sudah dipakai ibadah dulu baru wudu lagi meskipun belum batal. Kalau batal ya harus wudu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Gobang Abu Abdul Aziz. Ini bau. Kangen batur silwe ini. Arak saya Ustaz mengenai sahabat yang tadi 50 tahun tidak pernah ketinggalan. Bukan sahabat, itu tabi'in. Ayat apaan Ustaz ya, tabi'in Ustaz. Sa'id ibnul Musayyib. Ya. Pertanyaan di sini Ustaz, Abu Obang harap seminggu entah bona Ustaz cukup ke wahino kelas. Bayaran Abu Obang atau banda Abu Obang bende sunang genung. Jelas? Jelas Ustaz ya. Oke. Ya. Syair mengatakan jangan samakan kita dengan mereka. Kalau kita mau menyamakan kita dengan para salaf itu ibarat menyamakan orang seteruk dengan orang lari. Nggak sama lalu dah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, ta mau ngelelong be syukur. Ta mau leelong syukur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ka Abu Jang julu. Ya Allah, yang kuna. Segar jawab kelam nikah. Ngombe yang kunakan. Kakak suaranya teman sugul ini. Ulangin dulu. Kedua muka dimahnya dulu. Kangen sendi. Yang girang telat. Kumpe petan telat. Pertama tadi tahu du bidang tentang melenei meleng anu. Kedua Ustaz leka itu sendiri nanti yang sakit nganusnya mondok kita dek kau meleng jo anak si tengah tong tende kenapa nak menatong muda urung pemupala luwe kita sakit sampai telekang kita terus ada-ada yang nanti leka ke kamar kan terus tangan kan mas bok udah kan jadi kita mau pahala ada karena mas bok kita ngembang begini. Kalau masalah pahala insya Allah dapat pahala. Cuma satu, mudah-mudahan itu menjadi uzurnya Abu Ijang. Dua, kalau kita tahu seperti itu betelema siap-siap. Arak kan baru nanggur kenong no, betul angkat. Berarti masih kita nyambilin Allah namanya nih. Oh nah ini. Jelas Abu Ijang? Oke. Dua. Kedua standi. Masalahnya menawah sajang nasi lean. Oh, di meja no. Terjerak anu ding akan nang anu. Nek oke. Hah? Lagu tiang Ustaz. Nama dulu. Apa karena kali-kali teman paham ini. Lamun wah siap nasi le meja no. Tenyerak ngakannya. Begitu. Temangan no. Nah, terus Lagu tiang Ustaz kan mulai balik aja tindi ke. Lapar itu bersujur tali balik jalan lihat akan bantal kekenanya di titik itu kan no. Jadi itu lapar kan tali balik. Masya Allah. Masalah Ustaz kan tak temangan kende mana apa kita mangan kita mau sholat wah mereka kan mancang tak kan udah hari itu trek Ustaz itu udah sujur tekan menit yang deman harus tebe ayo sudah anu aku masih play itu kan baru la ilaha illallah kan hidup tekan play kan terbos Ustaz sempurna hidup dia temu orang Ustaz menjadi dia temu ngombe-ngombe wah luar biasa. Jadi yang Ustaz itu milih mangan-mangan kan Oh ya bagus. Ya, bila perlu yang seperti ini Abu Ijang supaya dapat pahala plus puasa Daud. Nah, misalkan besok puasa Senin, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, Sabtu tidak.
Misal. Ustaz baguna. Tiang? Bukan dengan Minimal sudah itu. Ndak nabi dur taluk Ini tetejak tamat surga berari melena do kahadeng-hadeng tamat surga. Ya kenanin bujang. Ya, itu memang paling afdol puasa Daud. Tapi kalau tidak ya minimal Senin Kamis, minimal lagi 3 kali sebulan. Telu Ustaz saya ini. Telu. Ini kan hadin detono kana di masjid pale ya. Anta di wajib jawabnya telatkan kita. Aku tahu aku coba aku sakit lebih palang gua anta demi apa rokan. Termasuk orang terang merapek kita. Ndak dengar kakak tahu. Ngono-ngono tuh kurang dekat kita. Bili tabe kita. Lanjut telat di tekan. Anjadin tekan ya kan. Ayo terus. Bener sama kan apa aku. Kami ndak dengar kakak teh. Aduh ganggu ya kan. Ganggu kieu kana. Ingat para jemaah. Salat ini tolak ukur. Tolak ukur. Orang uzur telat tidak ada masalah. Aku merangkat Abu Ijang wajib masbuk kan? Begian no. Kalau wajib masbuk jadi ini tahawun orang mengentengkan ini. Nah, kalau gue Ustaz jadi perangkat tuh. Tengah nadin keluar ya kan. Berarti mana nadin tuh Bapak? Di tengangan ya. Nah, apa kata Ibnu Abdul Bar? Man ahabbaka nahak. Orang yang cinta kepadamu dia akan larang engkau berbuat sesuatu yang tidak baik. Wa man abghadaka aghraq. Kalau orang yang benci kepadamu justru semakin menyemangatimu. No berarti teman liya ini. Jelas Wijang? Wallahu taala ala wa alam. Kah Abu Har dulu. Gemar tiang Ustaz ulai sing ngaji ini ibu katen tiang wudu. Sehingga melen tiang nyugulang angin dah kepit tiang tombong tiang tevil kaden lagi nanu no. Jadi di tahun bagus salam pragati masih berus-bus untuk tesugul diki. Ini ke tiang mau pahala nih Ustaz. Kalau kentut insyaallah buang angin insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Terus yang kedua niki masalah nasa nak lapar orang kene kota mau anu dah nujur le jemaah anu Ustaz. Neka long pedis saya lor tam le ngupi terulak dan jadi kepada no. Dah bau kin Ustaz. Jadi Abu Har mau mengkias katanya nih. Apakah hanya makna pakang mangan doang ki usur ngana. Lamun pedis elor tengupi tadahna ngana. Bau kita ngupi julobot temangan ngana. Ya, kita katakan kalau hal itu membuat kita sibuk nanti dalam pikiran sholat kita, tidak apa-apa. Tapi ingat, ya kita katakan jangan menjadi kebiasaan. Karena tadi kan umum makanan dan minuman. Lagu piralo kesuan tagen nyerut dengan orang kuno. Wallahu taala ala wa alam. Baik, Abu Hur, ya. Ya, oke, langsung menang guru mantap terus. Nah, kumpulan diri nakah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Hadis tentang hak Allah Ustaz. Nggih. Inna Allah Ta'ala farada faraida fala tudai'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha na'am wasakata an asya'a rahmatan lakum gaira nisyan fala
tabhasuha anha. Baik. Nabi SAW telah menyebutkan di dalam hadisnya sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Ad-Daruqutni Al-Baihaqi dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban jangan dilalaikan dan menetapkan batasan-batasan jangan dilangkahi dan mengharamkan sesuatu jangan untuk dilanggar, dan Allah pun mendiamkan banyak perkara untuk kalian sebagai bentuk kasih sayang, bukan karena Allah lupa, tetapi sebagai bentuk kasih sayang. Maka jangan dikorek-korek. Zaman dulu berlaku hadis ini waktu turunnya kalau sekarang sih sudah aman. Kenapa? Karena syariat sudah sempurna. Wallahu ta'ala wa alam. Di sini ada pertanyaan. Selesai makan tidak ingat baca hamdalah, kemudian saya ingat. Maka kapan ingatnya silahkan dibaca hamdalahnya. Wallahu ta'ala wa alam. Kalau sholat tinggal 1 rakaat lalu batal wudu, kita apakah mengulang? Ya haruslah. Sholat itu satu kesatuan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mantap. Barakallahu fiik. Wa fiik barak. Ustaz, bagaimana cara yang baik untuk memuji istri agar merasa dihargai atas masakannya supaya dia tidak bosan memasak setiap hari? Bagaimana cara memuji istri? Bidang ngolahnya lebih ini. Iya, karena beda perempuan, beda teknis kita para jemaah. Jelas Pak Guru? Naam Ustaz. Ya Allah ta'ala wa alam. Kah Abu Sayyaf. Sari Pak Mahmud dulu. Darah gel-gelan ini manjuran nih kah. Jari masalah itang nginam niki. Nginam apa? Nginam ai. Oh. Ai niki kan segelas. Ai segelas niki tenam jari le pertama nu ke tengah Bismillah. Baca bismillah. Kulo kan ataukah setiap nego? Ya, setiap nego. Baik, jawabannya pertama kali saja. Pertama kali. Ya, bukan setiap nego. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Enggak, cukup pertama saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. No larake. Sadim ya kejulu. Ini wakil cepak ini. Aranja tamangan musuhan itu Ustaz jari juluan salam imam mo ditebui nasi jari ya bui ya salam jadi tetap paning masjid. Oh naik, paling bagus naik ke masjid supaya tetap dihitung jamaah pahalanya. Oh dia boleh balik. Oh, masalah baunya bau, tapi lebih baik naik ke masjid supaya dihitung jamaah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Happy Abu? Saya dah halil terus tiba waktu lalu kita makan dulu. Apakah tandingan nanti kita makan dulu? Waktu datang. Apa bagian pertandingan badak tu dulu berjaguran ke? Ya keberatan mangan nule waktu niki. Oh, tadi sudah kita jelaskan ini sejam pengajian ngone. Dahulukan makan dan minum kalau waktu masih luas panjang. Tapi kalau waktu sudah sempit, sholat dulu. Jelas Abu? Jelas. Lanjut. Hadis Bukhari Muslim. Beda kindet sing ini hebat nih, masya Allah. Apa karena kan suku lega hadis nengke ini? Hadis lain lagu.
Man amila amalan tetuna hadis lain wa ala alihi laisa alaihi amruna fahuwa wa huwa raddun. Tetuna hadis lain ya. Nah, apakah dia anja hadis lain niki? Nah, ya mengantar mayit niki orang ibu-ibu, semua ini orang laki. Yuk. Apakah dia ndek na mau pahala niki nyentang mayit niki ngantar mayit? Kalau mengantar jenazah perempuan, nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji'na laisa lakunna ajrun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian kembali ke rumah kalian tidak dapat pahala. Jelas Abu? Jelas. Alhamdulillah. Abu Pit Karing terakhir Dahlin. Karena arah sopo dengan era jauh dosa 99. Apa? Arah sopo dengan jauh dosa era 99 dosa. Bukan mungkin 99 catatan mungkin. Catatan. Satu catatan sejauh mata memandang. Sepengengat. Apa pertanyaannya? Manakala datang suratnya, surat kecil berbunyi la ilaha illallah. Bukan surat yang datang itu, kartu. Allah mengeluarkan kartu isinya asyhadu an la ilaha illallah